Apa persamaan antara Sultan Kekaisaran Ottoman tahun 1600-an dengan drummer The Beatles Linkin Park? Jawabannya ada pada sebuah rahasia yang terkunci rapat selama 400 tahun. Sebuah rumus logam yang dianggap lebih berharga daripada emas yang hanya boleh dibisikkan dari mulut seorang ayah ke telinga anak laki-laki tertua di balik pintu laboratorium yang tertutup rapat. Hari ini kita tidak hanya belajar tentang musik, kita belajar tentang alkimia kelestarian sebuah bisnis. Bayangkan tahun 1623, di sebuah sudut kota Konstantinopel yang sekarang kita kenal dengan nama Istanbul. Di sebuah bengkel kecil yang penuh dengan asap, seorang alkemis atau ahli kimia Armenia bernama Avedis yang sedang melakukan eksperimen sangat gila. Cita-citanya sama dengan semua alkemis saat itu. Ia ingin mengubah logam murah menjadi emas. Namun di tengah kegagalannya menciptakan emas, ia menemukan sebuah yang lain, sesuatu yang lebih bernilai daripada emas. Sebuah perpaduan antara tembaga, timah, dan sedikit perak dengan takaran yang ajaib. Saat logam panas itu ia pukul dan dia bentuk menjadi sebuah piringan, ia mengeluarkan suara yang belum pernah didengar telinga manusia manapun pada saat itu. Suaranya sangat jernih, bertahan lama, dan kekuatannya sangat luar biasa. Kabar ini sampai ke telinga Sultan Utsmani II, Sultan Utsman II, penguasa Kekaisaran Ottoman pada waktu itu. Sang Sultan begitu terpesona hingga ia memberi Avedis hadiah emas dan sebuah nama kehormatan Zildjian. Dalam bahasa Armenia, Zil berarti simbal, DJ berarti pembuat, dan Ian berarti putra dari. Zildjian berarti putra pembuat simbal. Sejak hari itu, keluarga ini menjadi pembuat instrumen resmi untuk musik militer elit Janissary Ottoman. Tapi ada sebuah aturan tak tertulis yang lahir pada saat itu. Rumus logam ini tidak boleh ditulis di atas kertas. Ini permintaan dari si penemu Zildjian ini. Ia hanya boleh diwariskan kepada keturunannya secara lisan. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga rahasia lisan selama 4 abad, 400 tahun lebih tanpa pernah bocor sekalipun? Dan apa yang terjadi jika rantai pewarisan itu terputus? Ayo berikan komen kalian di kolom komentar di bawah. Menurut kalian, apakah secrecy atau kerahasiaan ekstrim ini masih relevan di era transparansi digital seperti sekarang? Jangan kemana-mana, kita akan masuk ke dalam laboratorium rahasia keluarga Zildjian dan melihat bagaimana sebuah tragedi hampir memusnahkan mereka selama-lamanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten Kupas FS yang akan datang bersama saya, Farid Subhan. Dunia bisnis modern sangat memuja IP atau intellectual property yang dipatenkan secara hukum. Tapi bagi keluarga Zildjian, pelindungan terbaik mereka adalah kerahasiaan yang mutlak. Tidak boleh orang lain tahu rumusannya. Selama 400 tahun lebih, paduan logam rahasia Zildjian yang sekarang dikenal sebagai B20 alloy, B20 alloy, hanya diketahui oleh sang patriarki atau ahli waris terpilih dari keluarga Zildjian. Ini bukan sekedar strategi pemasaran, ini adalah urusan hidup dan mati dari keluarga Zildjian. Bayangkan beban yang dipikul oleh setiap generasi Zildjian. Kalian tidak hanya mengelola pabrik, kalian adalah penjaga api. Di setiap generasi ada momen di mana sang ayah membawa anaknya ke ruangan yang spesial, ke ruangan khusus, menutup pintunya rapat-rapat dan membisikkan komposisi logam serta cara pemanasannya. Jika sang ayah mati mendadak sebelum proses ini terjadi, maka tamatlah sejarah 400 tahun itu. Pernah ada masa di abad ke-19 ketika pewaris sahnya masih terlalu kecil. Rahasia itu harus dijaga oleh sang ibu atau kerabat terdekat dengan risiko nyawa jika ia bocor ke tangan pesaing.
Di sini kita melihat bahwasannya Zildjian tidak menganggap diri mereka sebagai pemilik bisnis tetapi sebagai sang penjaga paten atau rahasia rumusan dari logam Zildjian. Di Indonesia kita sering mendengar kisah tentang 3 generasi. Generasi pertama membangun bisnis dengan darah. Generasi kedua menikmati hasil bisnisnya dan generasi ketiga menghancurkan bisnis karena kehilangan koneksi dengan akarnya. Zildjian memecahkan masalah ini dengan menjadikan rahasia sebagai ikatan batin antar generasi. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka menyebutnya sebagai sacred trust atau amanah suci. Apakah bisnis kalian mempunyai sesuatu yang dianggap suci oleh karyawan dan keluarga kalian? Ataukah semuanya hanya tentang angka di laporan keuangan? Awal abad ke-20 adalah periode yang paling berdarah bagi keluarga Zildjian. Kekaisaran Ottoman runtuh, Perang Dunia I pecah, dan sebagian etnis Armenia di tengah gejolak Turki saat itu berada dalam keadaan yang terancam punah. Tahun 1927, di tengah situasi politik yang mencekam, Afedis Zildjian III menerima surat dari pamannya di Istanbul. Pamannya berkata kepada Afedis, "Kamu adalah pewaris tunggal yang tersisa. Datanglah ke sini atau rahasia ini akan mati bersamaku." Afedis yang saat itu sudah menetap di Amerika sebagai pengusaha permen harus membuat keputusan yang gila pada masanya. Dia kemudian kembali dari Amerika menuju Istanbul, Turki untuk mengambil rahasia itu, tapi dia tidak menetap di Turki. Dia membuat keputusan yang dianggap paling bodoh oleh semua pengusaha pada saat itu. Dia memindahkan seluruh operasional Zildjian ke Quincy, Massachusetts, Amerika Serikat. Kenapa dia dibilang bodoh? Karena tahun itu adalah tahun 1929, tepat sebelum The Great Depression atau krisis ekonomi terdahsyat di dunia terjadi. Amerika sedang hancur lebur, pengangguran di mana-mana, orang-orang mengantri hanya untuk sepotong roti, dan Afedis justru membuka pabrik alat musik yang mahal, memindahkan dari Istanbul, Turki ke Amerika Serikat. Logikanya, siapa yang mau membeli simbal saat orang tidak bisa membeli makanan? Tapi disinilah kejeniusan strategi Afedis. Dia melihat sebuah tren budaya yang belum terbaca oleh orang lain, yaitu lahirnya musik jazz. Di masa yang sangat sulit, masyarakat membutuhkan hiburan. Klub-klub jazz di Chicago dan juga New York justru meledak. Afedis menyadari bahwa simbal tradisional Turki yang sangat berat dan sangat tebal tidak cocok untuk musik jazz yang super lincah. Apa yang dia lakukan kemudian? Dia melakukan product adaptation atau adaptasi produk. Dia bertemu dengan drummer-drummer jazz legendaris seperti Gene Krupa dan juga Buddy Rich. Dia bertanya, suara apa yang kalian inginkan? Zildjian bukan lagi sekedar instrumen militer Ottoman. Ia berevolusi menjadi instrumen modern yang mendefinisikan suara sebuah zaman. Pelajarannya, krisis ekonomi bukan akhir tetapi sebuah momentum untuk mendengarkan ulang kebutuhan pasar yang sedang berubah. Jika jazz membuat Zildjian bertahan, maka rock and roll membuat mereka menjadi raksasa global. Kita bicara tentang tanggal 9 Februari tahun 1964, 1 tahun sebelum G30 SPKI. Hari di mana The Beatles tampil pertama kali di televisi Amerika. Di depan drum set Ringo Starr, ada sebuah logo besar yang tertangkap di kamera berkali-kali, yaitu logo Zildjian. Saat itu Ringo Starr bukan sekedar musisi, dia adalah influencer paling kuat di planet bumi. Apa dampaknya bagi bisnis Zildjian? Dalam satu malam saja, Zildjian mendapati pesanan sebanyak 90.000 unit simbal. Padahal kapasitas produksi mereka saat itu bahkan tidak sampai setengahnya, nggak sampai 45.000. Ini adalah ujian bagi setiap pebisnis. Bagaimana kalian merespon lonjakan permintaan yang super ekstrim?
banyak perusahaan akan mengambil jalan pintas. Mereka akan mengganti bahan, mempercepat proses penempaan, atau mengabaikan kontrol kualitas demi uang yang cepat, atau mungkin memberikan hak patennya kepada orang lain. Tapi Zildjian tetap teguh pada proses alkimia mereka. Mereka tidak mau memotong kompas. Mereka memilih untuk membuat pelanggan menunggu daripada merusak reputasi selama 300 tahun. Inilah yang dia sebut dengan brand integrity di dalam marketing. Di era social commerce sekarang, banyak brand lokal kita yang meledak karena viral tetapi hancur dalam sehari, sebulan, seminggu karena kualitasnya menurun saat pesanan membludak. Zildjian mengajarkan kita bahwa kecepatan tidak boleh mengalahkan kualitas. Jika kalian ingin bisnis bertahan melintasi generasi ke generasi. Namun musuh terbesar bisnis keluarga biasanya bukan kompetitor dari luar, tetapi perpecahan dari dalam sendiri. Dan Zildjian tidaklah luput dari masalah yang sama. Pada tahun 1970-an terjadilah apa yang ditakuti oleh semua orang dalam bisnis keluarga, yaitu perang saudara. Setelah kematian Avedis III, dua anaknya yaitu Arman dan Robert Zildjian terlibat konflik yang hebat rebutan hak waris atas Zildjian. Arman adalah tipe seniman, dia ingin fokus pada pengembangan produk yang dipasarkan di Amerika. Sementara Robert adalah tipe pebisnis operasional, dia memimpin pabrik Zildjian yang diproduksi di Kanada. Perselisihan ini begitu dalam hingga masuk ke meja hijau, ke pengadilan. Pengadilan memutuskan Zildjian tetap menjadi milik Arman, sementara Robert harus keluar dan mendirikan perusahaannya sendiri. Di sebuah kota kecil di Kanada bernama Medactic, Robert mendirikan Sabian. Nama itu diambil dari gabungan nama ketiga anaknya yaitu Sally, Bill, dan Dan. Bayangkan situasinya, saudara kandung kalian sendiri yang tahu persis rumus rahasia logam keluarga kalian sekarang menjadi pesaing terberat kalian di pasar yang sama. Ini adalah skenario terburuk bagi bisnis apapun. Anda bisa mengendalikan ketika Anda sedang mengelola, mungkin Anda bisa mengendalikan anak Anda, cucu Anda, tapi Anda belum tentu bisa mengendalikan persaingan antar cicit Anda. Tapi lihat hasilnya, 40 tahun kemudian, persaingan Zildjian dan Sabian justru membuat industri musik semakin maju. Zildjian terpaksa berinovasi lebih gila lagi karena mereka tahu bahwa Robert di Kanada tidak akan tinggal diam. Persaingan ini bukan saling mematikan tapi saling mengasah, mempertajam. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Konflik internal adalah ujian kedewasaan sebuah bisnis. Setelah bertahan 400 tahun lebih, Zildjian kemudian memiliki sistem manajemen yang sudah teruji. Sehingga ketika sang nahkoda pecah kongsi, kapalnya pun tidak tenggelam. Apakah bisnis kalian terlalu bergantung pada figur individu sehingga jika terjadi konflik keluarga, konflik pertemanan, konflik para founder, maka bisnisnya langsung bubar jalan? Sekarang kita tarik sebuah pelajaran ini ke konteks Indonesia. Kita sering bangga dengan bisnis legendaris yang usianya 50 tahun mungkin, 70 tahun, 100 tahun mungkin. Tapi Zildjian sudah 400 tahun. Apa yang mereka lakukan di ruang rapat yang tidak dilakukan oleh pengusaha kita. Ada 3 filosofi yang saya temukan dalam konteks bisnisnya Zildjian. Yang pertama adalah mastery over diversification. Ya, Zildjian tidak pernah mencoba membuat gitar, bass atau piano. Mereka hanya membuat satu hal yaitu simbal dalam alat musik dan mereka menjadi yang terbaik di dunia untuk hal itu. Pengusaha kita seringkali terlalu cepat latah untuk melakukan diversifikasi. Baik bikin satu produk belum berhasil, namun sudah bikin produk kedua, ketiga dan seterusnya dan semuanya gagal. Baru sukses jualan kopi, besok sudah buka laundry. Kemudian lusa buka bengkel, akhirnya tidak ada satupun yang menjadi master. Pelajaran yang kedua adalah succession by merit not just gender. Selama 350 tahun, Zildjian hanya mewariskan rahasia ke anak laki-laki. Tapi di generasi sekarang, Zildjian dipimpin oleh 2 wanita hebat yaitu Greggy dan Debbie Zildjian. Mengapa? Karena mereka sadar kelestarian bisnis lebih penting daripada ego
patriarki yang membuat garis keturunan laki-laki. Mereka memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan sekedar jenis kelamin atau urutan lahir. Yang ketiga adalah inovasi dalam tradisi. Jika kalian masuk ke pabrik Siljan hari ini, kalian akan melihat robot-robot canggih yang bekerja dengan presisi milimeter. Tapi di bagian akhir tetap ada telinga manusia dan tangan pengrajin yang melakukan pengecekan final. Mereka tidak anti teknologi, tapi mereka juga tidak mau kehilangan jiwa manualnya. Di Indonesia kita punya kekayaan yang sangat luar biasa. Ada batik, ada jamu, ada kuliner Nusantara. Masalahnya kita sering terjebak. Entah terlalu kuno sehingga ditinggalkan oleh zaman, atau terlalu modern sehingga kehilangan jati diri. Siljan menemukan titik tengahnya. Sahabat Bisnis Miracle, kisah Siljan mengajarkan kita bahwa bisnis bukan hanya soal mencari untung hari ini atau menjadi cepat kaya esok hari. Bisnis adalah tentang membangun warisan yang bisa melintasi ruang dan waktu. Siljan bertahan bukan karena mereka tidak pernah gagal, tapi karena mereka memiliki sesuatu yang suci untuk mereka jaga. Sesuatu yang membuat mereka tetap bertahan saat kekaisaran Ottoman pun runtuh dan ekonomi dunia hancur lebur seperti pada krisis tahun 1930-an. Sekarang saya ingin kalian merenung sejenak. Kita semua merenung sejenak. Jika hari ini adalah hari terakhir kita mengelola bisnis, apakah satu rahasia atau nilai yang ingin kita bisikkan kepada anak cucu kita agar bisnis ini tetap hidup 100, 200, atau bahkan 400 tahun lagi? Apakah integritas, apakah kejujuran, dedikasi, kualitas, atau formula rahasia? Ayo bagikan visi jangka panjang kalian di kolom komentar. Mari kita saling menginspirasi untuk membangun bisnis yang tidak hanya besar tetapi juga abadi beratus-ratus tahun, bahkan kalau perlu ribuan tahun. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten Kupas FS yang akan datang. Bersama saya Farid Subhan, salam Miracle.